الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa mendapatkan taufik dan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berkesempatan untuk mengadakan majelis saling menasehati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, yang semoga ini menjadi sebab yang memberatkan timbangan amal kebaikan kita pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum jamaah sekalian rahimakumullah. Nikmat hidayah mengenal Islam adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Nikmat yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar, nikmat yang sangat agung kepada orang-orang yang beriman, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan ayat-ayat Allah, membersihkan atau mensucikan diri-diri mereka, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah, petunjuk Nabi Muhammad SAW, yang sebelum itu mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Ini menggambarkan kepada kita tentang agungnya nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa sebaik-baik petunjuk. Makanya di ayat yang lain, di surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan disempurnakannya agama ini berarti telah dilengkapkan atau dicukupkan nikmat bagi umat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku jadikan sempurna agamamu bagimu, dan telah aku jadikan tamam, lengkap, cukup dan sempurna nikmatku bagimu wahai umat Islam, dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agamamu. Nikmat yang besar ini tentunya pantas untuk kita renungkan dan selalu kita syukuri. Kita bisa mengenal Islam, sehingga dengan sebab ini kita bisa mengenal jalan yang lurus. Kita bisa melakukan amal-amal kebaikan. Kita bisa mengenal iman untuk menjadi sebab keselamatan dunia dan akhirat kita. Ini bukan perkara yang kebetulan. Ini adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita mungkin pernah mendengar sebuah kisah yang disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, tentang kisah paman Nabi Muhammad SAW, Abu Talib, ayah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kita tahu paman beliau ini sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW sebagai
keponakannya, membelanya, bahkan mengakui kemuliaan dan keluhuran akhlak budi pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengakui kejujuran dan sifat-sifat baik yang ada pada diri beliau. Dan tentu saja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai pamannya ini sebagai kerabatnya, sebagai orang yang sangat sayang kepada beliau juga, dan tentu berusaha keras untuk mendakwainya masuk Islam. Dan kalau menurut pertimbangan akal kita, ya, tidak ada lagi penghalang bagi pamannya ini untuk masuk Islam, tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika pamannya ini menjelang wafatnya, disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi SAW untuk memberitakan bahwa pamannya ini sedang sakit keras menjelang kematiannya. Maka Rasulullah SAW bergegas menuju ke rumahnya dan mendakwainya. Rasulullah SAW bersabda, Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah supaya kalimat ini menjadi argumentasi bagiku untuk membelamu di hadapan Allah. Karena kalau tidak masuk Islam tidak akan ada pembelaan, tidak akan ada sebab keselamatan, ya, akan kekal abadi dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ucapkan kalimat la ilaha illallah untuk menjadi argumentasi bagiku membelamu di hadapan Allah. Ternyata fa'aba an yakulaha, pamannya ini enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal dia sangat sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengakui kejujuran, kemuliaan akhlak beliau. Secara perhitungan akal tidak mungkin dia akan menolak seruan dakwah ini, tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu sukai, tapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan hidayah, membukakan hati, menerima kebaikan Islam bagi siapa yang dikehendakinya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba kita bandingkan keadaan kita dengan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan hidayah alhamdulillah untuk mengenal Islam, untuk mencintai Islam, untuk mencintai keimanan, mencintai petunjuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga nikmat ini senantiasa Allah tetapkan pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Ya, padahal kita ini bukan kerabat atau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan juga orang yang pernah membela beliau secara langsung. Yakni kita punya banyak kekurangan. Kita juga jauh dari misalnya ya orang yang menjadi kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paham bahasa Arab sehingga waktu Al-Quran dibacakan kita langsung paham. Juga tidak demikian. Tapi alhamdulillah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Bukankah ini merupakan sesuatu yang luar biasa? Pantas untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang agung ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dan nikmat yang paling besar ini dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita. Orang-orang yang ada di akhir zaman, kita kan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Seandainya kita bertemu dengan Rasulullah SAW, kita melihat keluhuran akhlak beliau, kemuliaan akhlak beliau, insya Allah ini menjadi sebab kita mudah beriman. Apalagi kalau kita paham Al-Quran ketika dibacakan, ini juga menjadi sebab yang kuat. Tetapi
bersamaan dengan keterbatasan dan kekurangan yang ada pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk mengenal agama Islam yang agung ini. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan agungnya nikmat hidayah bagi orang-orang yang datang belakangan di akhir zaman. Di surat Al-Jumu'ah, ya, ayat kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pertama menyebutkan tentang keadaan para sahabat kaum mukminin yang beriman dan langsung bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi, yang buta huruf, seorang rasul dari kalangan mereka, yang kemudian rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa-jiwa mereka dari kotoran-kotoran yang menghalangi iman, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, hikmah, yang sebelum itu mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Kemudian ada kaum yang lain dari kalangan mereka juga, termasuk orang-orang yang beriman juga, tapi belum pernah bertemu dengan kaum yang pertama ini, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi, Maha sempurna hukum dan hikmahnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki karunia yang agung. Tentang ayat yang ketiga dari surat Al-Jumu'ah ini disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa beberapa di antara sahabat pernah menanyakan makna ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka wahai Rasulullah? Ya, kaum yang lain belum pernah berjumpa dengan mereka, tapi juga beriman. Dan Allah sebutkan mereka ini mendapatkan karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Disebutkan dalam riwayat ini, Rasulullah SAW ditanya sampai 3 kali. Beliau ditanya pertama kali, kedua kali belum menjawab, sampai ketiga kali setelah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang ketiga kalinya, di saat itu ada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, kita tahu seorang sahabat yang masuk Islam dan asalnya dari Persia. Ya, bukan orang Arab asli begitu. Ketiga kalinya ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memegang Salman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanal imanu 'inda Thuraya lanalahu rajulun aw rijalun min haula'i." Seandainya iman itu terletak di atas bintang Thuraya, bintang yang sangat tinggi, maka niscaya keimanan itu akan diraih oleh salah seorang atau beberapa orang dari kalangan mereka ini. Sehingga disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, jumhur ulama ahli tafsir mengatakan tentang ayat ini, maknanya adalah orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang selain Arab. Ya, humul aajim wa man amanu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairil Arab. Mereka adalah orang-orang asing dan yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain dari kalangan orang-orang Arab. Subhanallah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di hadis ini?
seandainya iman itu, iman yang benar, tinggi tempatnya, maka orang-orang yang benar-benar mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW ini, mendapatkan hidayah ini, akan bisa meraih keutamaan tersebut. Maksudnya bukan hanya generasi pertama yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW langsung yang bisa meraih keutamaan iman, tetapi juga mereka-mereka yang datang belakangan, yang datang terakhir. Mereka beriman, mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, mengikuti petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka mereka akan bisa meraih keutamaan iman yang agung tersebut. Makanya disebutkan di dalam hadis sahih yang lainnya, ya, yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan dinyatakan sahih oleh para ulama. Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan para sahabat, "Inni wadidtu anni ra'aitu ikhwani." Sesungguhnya aku sangat berkeinginan, sangat ingin sekali untuk melihat ikhwanku, saudara-saudaraku. Rasulullah SAW ingin melihat saudara-saudaranya, ikhwan-ikhwannya. Maka para sahabat yang mendengarkan ini, ya, ini juga hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Para sahabat yang mendengarkan ini berkata, "Ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka?" Wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu, ikhwan-ikhwanmu? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Antum ashabi." Kalian adalah para sahabatku. Yani karena mereka menyertai Rasulullah SAW dan beriman kepada beliau. Mereka tentu adalah saudara sekaligus sahabat, kedudukannya paling tinggi. Wa ikhwani qaumun amanu bi wa lam yarawni. Tetapi saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang setelah ini. Setelah masa kita ini, mereka beriman kepadaku dan belum pernah bertemu atau melihatku. Inilah saudara-saudara Rasulullah SAW. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, inilah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang beriman di akhir zaman. Siapa yang setia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, setelah Allah bukakan hatinya menerima hidayah, maka dialah yang akan mendapatkan karunia ini. Oleh karena itu, ini nikmat yang besar. Ini adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya, ya, yang harusnya berusaha untuk kita selalu mensyukurinya. Kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an, penghuni surga saja setelah masuk ke dalam surga, mereka masih mengatakan, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka penghuni surga mengatakan, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang memberikan hidayah kepada kami untuk bisa masuk surga. Wa ma kunna linahtadiya, dan sungguh kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sudah masuk surga saja masih mengucapkan demikian, apalagi kita yang tentu perjalanan kita masih panjang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Oleh karena itulah, jamaah sekalian rahimakumullah, selalu merenungkan dan memahami agungnya nikmat hidayah untuk kita berusaha mensyukurinya. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan istiqamah di atas hidayah ini. Ini merupakan kewajiban yang paling besar, karena yang namanya nikmat terbesar tentu menjadi perhatian bagi seorang yang beriman, perhatian yang paling besar dalam hidupnya untuk benar-benar menjaga dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang paling agung ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa hikmahnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu membaca ayat dalam surat Al-Fatihah.
yang terkandung doa di dalamnya. Wajib kita baca, termasuk rukunnya salat 5 waktu kita. Membaca surat Al-Fatihah yang di dalamnya ada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini kita minta. Ya, di setiap rakaat salat kita, di setiap salat 5 waktu kita, dan juga bahkan salat-salat sunnah. Apa artinya? Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau orang yang sudah mengikuti jalan yang lurus, dia sudah mengenal Islam, mengamalkan Islam dengan baik, apa gunanya lagi dia membaca doa ini? Ini kan meminta hidayah. Bagi orang yang sudah dapat hidayah bagaimana? Kata para ulama, tetap dia harus membacanya, karena kandungan di ayat ini bukan hanya meminta hidayah dalam artian orang yang belum mendapatkannya maka dia butuh meminta. Orang yang sudah mendapatkannya juga harus tetap meminta. Karena kita bukan hanya butuh hidayah, tapi kita juga butuh as-sabat 'alal hidayah, keteguhan di atas hidayah, istiqamah di atas hidayah. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan makna ayat ini. Di samping makna tolabul hidayah, juga ada makna tolabut sabat 'alaiha, memohon keteguhan di atas hidayah. Ini hikmahnya. Karena hidayah ini adalah sesuatu yang paling penting, yang paling berharga. Maka Allah syariatkan bagi kita dengan rahmat dan karunia-Nya untuk selalu kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan tetapnya hidayah ini pada diri kita. Di dalam hadis kursi yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang-orang yang tersesat kecuali yang aku berikan hidayah kepadanya, kata Allah. Maka mohonlah hidayah kepadaku agar aku berikan hidayah kepadamu. Nah, di sini jamaah sekalian rahimakumullah, sehubungan dengan permohonan hidayah di dalam ayat ini, ada penjelasan yang disebutkan di dalam tafsir Taisirul Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan oleh al-Imam ahli tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ini juga kitab tafsir yang sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Tafsir Ibnu Katsir juga sudah ada terjemahannya, alhamdulillah. Disebutkan di dalam kitab ini bahwa makna hidayah yang disebutkan di dalam ayat ini mencakup 2 jenis hidayah. Ada hidayah yang disebut dengan hidayatun ila sirat, dan yang kedua hidayatun fis sirati. Hidayah untuk mengetahui jalan, yaitu jalan Islam. Dan yang kedua hidayah untuk bisa menempuh jalan itu sendiri. Setelah kita mengetahui jalan yang membawa kita kepada keridhaan Allah, jalan yang lurus, ini kita sudah dapat hidayah secara umum. Tapi ketika kita ingin menempuhnya, kita butuh hidayah lagi. Ibaratnya seperti orang melakukan sebuah perjalanan, mungkin dia melihat dulu mapnya secara peta perjalanannya secara umum. Nanti setelah dia menempuh perjalanan sendiri, kan dia butuh hidayah untuk menempuh perjalanan tersebut, misalnya menghindari macet, menghindari jalan-jalan yang mungkin berbahaya dan seterusnya, agar sampai di tujuan dengan selamat. Ini 2 macam hidayah, ya. Inilah yang diistilahkan oleh sebagian dari para ulama, ada hidayah Islam, yang kedua hidayah sunnah. Hidayah kita mengenal Islam. Setelah kita masuk Islam, ternyata banyak hal-hal yang dinisbatkan kepada Islam, ternyata Islam tidak membenarkan hal tersebut, tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita tahu orang yang melakukan perbuatan menyimpang yang jelas-jelas para penyimpangannya diatasnamakan Islam. Contoh orang yang melakukan perbuatan teror, melakukan bom, membunuh kaum muslimin, menghancurkan bangunan. Ini kan diatasnamakan jihad di jalan Allah. Padahal jihad di jalan Allah kedudukannya sangat tinggi. Tidak mungkin yang namanya bunuh diri itu merupakan memperjuangkan Islam. Sementara Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in
udziba bihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu dalam neraka jahanam. Jadi tidak mungkin yang namanya bom bunuh diri, perbuatan merusak ini dikatakan bagian dari berjihad atau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh saja bahwa kita butuh hidayah ketika mengamalkan agama Islam ini. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sunan Abi Dawud, dinyatakan sahih oleh para ulama termasuk oleh Imam Al-Muhaddis Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, dinyatakan hadis ini sahih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi." Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat sebuah garis panjang di hadapan kami. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, "Hadza sabilullahi mustaqiman." Inilah jalan Allah yang lurus, satu-satunya jalan Allah yang lurus. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis lagi di samping kanan dan kiri garis yang lurus tadi. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, "Hadhihi subulun laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih." Inilah jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Banyak jumlahnya dan bermacam-macam. Tidak ada satupun dari jalan-jalan yang menyimpang ini kecuali ada setan yang mengajak manusia untuk mengikutinya. Berbahaya. Hidayah kalau tidak dijaga, maka seseorang bisa menyimpang dari jalan yang lurus dengan mudah karena banyak bermacam-macam yang menyimpang dan ada syaitan yang mempromosikan, mengajak manusia untuk mengikutinya. Na'udzubillah min dzalik. Setelah itu Rasulullah SAW membaca firman Allah di surat Al-An'am, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan inilah satu-satunya jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang menyimpang sehingga kalian akan terpisah dari jalan Allah. Demikianlah Allah perintahkan kepadamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Inilah hidayah. Ini yang kita inginkan. Selalu Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada diri kita. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kita mensyukuri hidayah tadi. Yang pertama, dengan kita selalu berdoa kepada Allah, mensyukuri hidayah ini, menisbatkan hidayah ini kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan hidayah ini pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Kemudian belajar Islam dengan benar, belajar Al-Quran, baca Al-Quran dengan benar dan pahami kandungan maknanya sesuai dengan penafsiran yang benar, penafsiran yang disampaikan oleh mereka-mereka yang langsung belajar ilmu agama kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian kita berusaha mengamalkan Islam dengan benar. Kita berusaha untuk memahami dan mengamalkan Islam dengan benar. Maka dengan sebab ini insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita senantiasa di atas kebaikan agama ini sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu mendapatkan hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Maka demikianlah nasihat yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan nikmat kebaikan ini pada diri kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal petunjuk yang sempurna dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, tentu termasuk petunjuk Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami dan mengamalkannya dengan benar, serta memudahkan kita untuk istiqamah di atasnya sampai hari kiamat nanti. Demikianlah nasihat, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan.
sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.